Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait laporan hasil benchmarking permasalahan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terutama di KPPN, dengan Bank BCA. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih itu di KPPN dan permasalahan yang terjadi di kantornya. Selanjutnya, saya serahkan ke Saudari Isti. Ya, terima kasih Fikri. Jadi kali ini kami mengambil permasalahan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, DJPP ini merupakan salah satu eselon 1 yang di bawah Kementerian Keuangan dan bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, serta mengurusi BLU. Nah, sebagai salah satu instansi yang tugas utamanya itu memberikan pelayanan, yaitu pada instansi KPPN, DJPP ini memiliki fungsi untuk mengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan untuk menjadi pengelola keuangan negara yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kinerja di KPPN. Nah, dalam pembahasan ini, kami menemukan berbagai permasalahan di instansi DJPP, yaitu KPPN. Di antaranya itu terkait pelayanan front office dari KPPN sendiri, hardware dan softwarenya yang masih kurang memadai, pelayanan dari satpamnya, customer service officer atau CSO, dan juga back office. Nah, yang pertama tentang front office KPPN ini akan dijelaskan oleh Saudari Fani. Terima kasih, Isti. Jadi hal pertama yang akan kami bahas adalah dari segi front office. Jadi secara umum, front office ini di setiap instansi dia memegang peran yang penting karena dia merupakan garda terdepan dalam menciptakan citra positif kepada pemegang kepentingan. Nah, karena KPPN ini juga dia salah satu orientasinya itu dalam melayani, maka front office ini harus diisikan oleh pegawai-pegawai yang mana punya kecakapan, punya kecepatan dan ketepatan dalam melayani langsung satker yang berkepentingan. Seiring perkembangan zaman, pelayanan front office KPPN ini senantiasa diasah untuk menjadi lebih baik dalam rangka mencapai kesempurnaan. Salah satunya adalah dengan melakukan komparasi pelayanan frontliner antara KPPN dan bank-bank swasta yang ada di Indonesia. Contoh praktisnya, misalnya penerapan 5S atau senyum salam sapa sopan santun. Nah, SOP 5S ini di KPPN dia masih tergolong informal, yang mana memberikan peristiwa lebih detail bahwa ketika satker datang, tidak ada salam pembuka seperti yang diterapkan di frontliner Bank BCA, yang mana dia selalu menyampaikan salam pembuka sebelum melakukan pelayanan. Itu hal pertama terkait front office. Yang kedua adalah hardware software yang masih perlu ditingkatkan yang akan dibahas oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Terima kasih, Fani. Saya akan membahas permasalahan dari DJPP yang selanjutnya, yaitu hardware dan software yang masih perlu ditingkatkan. Jadi, jumlah hardware seperti komputer yang tersedia pada beberapa KPPN memang sudah memadai, meskipun tidak semuanya merupakan hardware dengan versi terbaru. Namun, ketersediaan hardware ini tidak diikuti dengan tersedianya software yang memadai, sehingga komputer yang tersedia menjadi percuma karena tidak bisa digunakan. Nah, hal ini dapat menjadi penghambat terselesaikannya pekerjaan dengan tepat waktu. Selain itu, jaringan internet di beberapa KPPN juga masih perlu ditingkatkan. Mengingat situasi pandemi saat ini yang mengharuskan kita melakukan pertemuan atau rapat melalui daring atau online. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya akan dibacakan oleh Jojo. Selanjutnya, mengenai pelayanan satpam, di beberapa KPPN itu terdapat pelayanan satpam dan pelayanannya itu sudah cukup baik. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan pelayanan satpam di Bank BCA, tentunya masih harus ditingkatkan lagi pelayanannya. Nah, di masa pandemi ini kita tahu bahwa peran PPNPM atau satpam menjadi cukup krusial dalam hal menerima berkas fisik, SPM, SKPP, dan juga berkas-berkas lain yang dibutuhkan untuk pengarsipan. Nah, oleh karena keadaan yang berubah tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih bagi para PPNPN atau satpam tersebut. Nah, kendala di lapangan masih terdapat beberapa satpam yang kurang begitu memahami proses bisnis yang ada di KPPN, sehingga kadang terjadi kehilangan dokumen fisik dari satuan kerja tersebut, sehingga menjadi kendala dalam pengarsipan maupun pekerjaan selanjutnya. Nah, masalah selanjutnya akan disampaikan oleh Jojo. Ya, terima kasih Saudari Intan. Sekarang saya akan membahas mengenai masalah customer service pada beberapa KPPN. Nah, penanganan masalah terkait satker masih belum sepenuhnya mengandalkan CSO. Jadi, belum melalui satu pintu. Biasanya, satker langsung menghubungi pegawai terkait yang bukan CSO, sehingga CSO-nya sendiri belum tentu tahu ada masalah tersebut. Selain itu, dikarenakan nomor CSO menggunakan nomor telepon kantor, pada saat masa pandemi ini, CSO yang mendapat jadwal WFH atau work from home tidak bisa merespon telepon yang masuk, sehingga sering terdapat keluhan mengenai lamanya respon dari CSO KPPN bersangkutan.
Demikian masalah mengenai customer service. Masalah selanjutnya kemudian akan dibahas oleh Saudara Kemal. Baik, terima kasih, Jo. Jadi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan back office. Apabila kita melihat di KPPN sendiri, kita menjumpai bahwa back office masih bekerja sebagaimana mestinya. Sementara kalau melihat di Bank BCA, setelah kami menelusuri dari beberapa artikel dan berita, ternyata Bank BCA telah melakukan digitalisasi pada proses bisnisnya, yaitu melakukan otomasi pada layanan back office-nya. Jadi yang sebelumnya bisa mencapai 200 orang untuk mengatur rekening, namun untuk sekarang ini tidak ada. Ini tentu membuat sistem pada Bank BCA semakin efisien dan cepat. Sementara di KPPN masih belum melakukan otomasi pada back office-nya. Back office masih secara manual, dilakukan oleh pegawai, dan tentu saja ini memiliki resiko karena pada nantinya akan ada kemungkinan terjadinya kelalaian dari pegawai. Itu tentu akan berdampak pada kesalahan pencatatan itu sendiri. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Fikri. Pada Fikri, kami silakan. Baik, terima kasih Saudara Kemal. Setelah kita mengetahui bersama apa saja kekurangan yang terjadi di KPPN, kami akan membandingkan benchmarking dengan perusahaan Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Kenapa kami memilih Bank BCA? Karena Bank BCA terkenal dengan sistem pelayanan yang sangat baik, mulai dari petugas keamanan, petugas kebersihan, hingga petugas pelayanan yang ada. Oleh karena itu kami ingin mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan oleh perusahaan Bank BCA ini hingga seluruh pegawai dan seluruh elemen yang terlibat dalam Bank BCA itu paham terkait SOP dan memiliki profesionalisme kerja yang bagus. Oleh karena itu, untuk hal yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rembrandt. Terima kasih Saudara Fikri. Yang pertama, BCA itu memiliki SOP dan corporate culture yang baik, yaitu Smart Solution. Smart Solution yaitu sikap, menarik, antusias, ramah, teliti, simak, open-minded, lengkap, mengutamakan kebutuhan nasabah, sharing solution, inisiatif, dan on time. Nah, seluruh pegawai BCA itu telah memenuhi standar corporate culture yang telah mereka buat, tanpa terkecuali satpamnya hingga petugas kebersihannya. Oleh karena itu, mereka memiliki kultur yang baik yang dinilai masyarakat tuh memuaskan. Lalu, tata nilai BCA itu, yang pertama itu fokus pada nasabah, integritas, bersama tim, dan yang keempat, berusaha mencapai yang terbaik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu terdapat hukuman dan penghargaannya. Satpam ini bisa dikatakan sebagai pintu pertama bertemu dengan nasabah. Kalau satpamnya nggak beres atau ngawur, pasti akan terjadi permasalahan juga di kronologisnya. Nah, zaman sekarang ini udah banyak pihak-pihak ketiga yang menyediakan SDM khususnya satpam. Kalau satpam kerjanya tidak sesuai dengan SOP BCA, mungkin besoknya itu bisa saja langsung diganti, bahkan digraudit oleh pihak ketiganya ini. Inilah salah satu keuntungan memakai pihak ketiga karena rotasi karyawannya akan seamless atau lebih mudah. Lalu juga BCA memakai gak cuma satu vendor untuk menyediakan SDM satpamnya, sehingga bisa terjadi persaingan ini yang berdampak baik untuk peningkatan kualitasnya. Karena bisa aja ada evaluasi vendor secara periodik, jika hasil periodiknya bagus juga akan diberikan award untuk pihak ketiga ini atau vendor ini dan juga satpamnya. Hal ini yang mendorong kualitas satpam BCA ini terjamin kualitasnya. Lalu yang penting juga adalah penegakan dari NOP serta hukuman dan penghargaannya. Nah, penegakan hal-hal dari sini sangatlah penting untuk agar aturan tersebut tidak hanya sebatas tulisan saja. Kalau kita lihat bahwa beberapa instansi pemerintah sering membuat WBK, BBM atau segala macam seperti itu cuma jadi pajangan aja. Nah, ada beberapa yang kemudian predikat itu dicabut lagi karena terbukti adanya pelanggaran. Karena menjaga itu lebih sulit dari mencapai mau sebagus apapun trainingnya, corporate culture-nya, kalau tidak dijaga ya akan rusak kembali. Inilah tugas dari tim-tim yang kurang terlihat di depan layar yang ada di Bank BCA, yaitu tim operation. Nah, biasanya karena BCA ini sadar sekali kalau good operational itu sama dengan good income. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Baik, di sini kan kita sudah menyadari terciptanya SDM yang berkualitas itu tentu didasarkan dengan manajemen SDM dari BCA itu sendiri yang sangat bagus. Di mana BCA ini memiliki komitmen untuk mengembangkan SDM-nya sebagai aset penting yang diperlukan dalam mendukung implementasi inisiatif strategis secara efektif, sekaligus memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Kemudian BCA juga menyediakan banyak program pelatihan serta pengembangan secara berkala untuk menanamkan budaya kerja berbasis kinerja, serta secara aktif memberikan kesempatan pengembangan karir bagi karyawannya juga. Program-program pengembangan tersebut diimbangi dengan upaya BCA dalam membangun work-life balance untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas karyawan. Nah, BCA sangat memperhatikan kualitas SDM-nya dengan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Dibuktikan dengan adanya anggaran khusus
bagi BCA dalam melatih karyawannya. Beberapa program yang diselenggarakan oleh BCA untuk melatih dan mengembangkan SDM-nya, mulai dari seperti adanya program Community of Practice untuk meningkatkan budaya belajar informal, kemudian ada program BCA Innovation Award, ajang bagi para karyawan untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, mendorong inovasi baik dalam pengembangan layanan maupun solusi perbankan, serta untuk menyempurnakan berbagai proses internal. Dan juga ada coaching klinik dengan atasannya langsung, serta ada program pelatihan informal sampai dengan work-life balance-nya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah menjelaskan mengenai komparasi antara KPPN dan Bank BCA, selanjutnya masuk ke dalam solusi yang kami bahas. Yang pertama terkait frontliner. Jadi frontliner di sini kami memberikan solusi di mana memberikan training SOP frontliner dengan ketentuan yang sama, sehingga pada setiap KPPN dia memiliki standar pelayanan yang setara, serta pengadaan monitoring dan briefing rutin terkait SOP yang akan diimplementasikan. Supaya apa? Supaya SOP ini dia bersifat pasti dan dapat diimplementasikan secara jangka panjang. Selain itu, KPPN juga dapat menerapkan tata nilai BCA yang fokus pada nasabah, dalam hal ini para satker di bawah naungan KPPN, untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Selanjutnya ke rekan kelompok saya, Irfan. Baik, terima kasih kami. Jadi untuk solusi masalah hardware dan software bisa dilakukan dengan memastikan semua hardware yang tersedia di kantor sudah terinstall software terbaru yang dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan. Dan itu juga diperlukan peningkatan kapasitas jaringan internet di kantor sehingga dapat mendukung kegiatan dan kinerja pegawai. Solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan manajemen satpam di KPPN, melihat dari Bank BCA tadi yang pengelolaan SDM-nya cukup baik, kita dapat memberikan solusi berupa meningkatkan pengelolaan SDM yang lebih baik lagi, sehingga para PPN-PN maupun satpam yang ada di KPPN dapat mengenal dengan baik tentang proses bisnis, sehingga dapat melayani satker-satker dengan baik dan lebih dapat diandalkan lagi. Nah, kemudian solusi selanjutnya mengenai customer service oleh teman saya, Jojo. Kemudian mengenai solusi dari masalah customer service. Nah, untuk solusi tersebut perlu adanya pengintegrasian nomor telepon layanan KPPN dengan nomor telepon dari CSO KPPN tersebut, seperti halnya layanan call center BCA, dengan cara mensosialisasikannya kepada para stakeholder. Selain itu, pada masa pandemi saat ini, kantor perlu membuat nomor WA tersendiri untuk pelayanan CSO KPPN bersangkutan, seperti halnya layanan WA Halo BCA, sehingga CSO dari kantor tersebut bisa merespon pesan atau telepon yang masuk dari rumah. Kemudian untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal. Untuk selanjutnya berkaitan dengan back office, tentunya seperti yang dipaparkan tadi di awal bahwa Bank BCA tidak menggunakan back office yang dilayani oleh pegawai, tapi sudah otomasi. Jadi di sini mungkin bisa digarisbawahi bahwa solusi yang bisa diambil adalah pengembangan SDM. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa pengembangan SDM ini menjadi bagian penting, yaitu DJPB dapat memperkerjakan orang-orang yang berkompeten di bidang IT yang kemudian ditugaskan untuk mengembangkan teknologi di DJPB. Namun bisa juga mengembangkan SDM yang ada agar SDM tersebut memiliki kompetensi di bidang IT dan kemudian mengembangkan teknologi di DJPB. Kemudian apabila sudah dilakukan digitalisasi, orang-orang yang semua bekerja di back office dapat dipekerjakan pada aspek vital lainnya yang diperlukan oleh DJPB. Hal ini juga seperti yang dilakukan Bank BCA, di mana pegawai-pegawai yang semulanya berada di back office kemudian dipekerjakan di aspek yang lainnya. Itulah solusi dari kami. Kemudian saya serahkan kepada Fikri. Baiklah, berikutlah laporan hasil benchmarking dari permasalahan yang ada di KPPN dengan Bank BCA. Diharapkan apa yang telah kami temukan di Bank BCA, hal-hal yang bagus yang perlu diterapkan di kantor KPPN dapat terlaksana secara segera. Karena seperti yang kita tahu juga KPPN merupakan suatu kantor pelayanan yang tujuan utamanya adalah melayani stakeholder dan pengguna jasa lainnya. Oleh karena itu kami harapkan kekurangan-kekurangan yang ada pada KPPN dapat segera diatasi dengan melihat Bank BCA yang sudah kami bandingkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.